Shalom, saudara dan saudari. Bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Saya doakan saudara dan saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, kita doakan agar mereka mendapat kesembuhan. Dan bagi mereka yang mungkin sedang ketakutan, khawatir, bimbang karena masalah selalu datang, kita doakan mereka selalu dalam keadaan yang baik, damai, tenang, mendapat jalan keluar dari masalah, pastinya atas pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi, apa topik yang kita akan bahas kali ini? Topik yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara yang terdapat dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 19. Nah, apakah roh dalam ayat tersebut mengacu kepada roh manusia yang sudah mati? Atau roh yang masih hidup? Oleh itu jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pasti sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara dan saudari, dari abad ke abad, guru-guru besar dari berbagai aliran memiliki penafsiran yang beragam mengenai roh-roh di dalam penjara. Namun apapun penafsiran itu, siapapun menerjemahkan itu, pertanyaannya, apakah itu sesuai Alkitab? Karena ada penafsiran yang tidak berlandaskan Alkitab, tetapi yang berlandaskan pemikiran manusia semata-mata. Namun jika penafsiran itu berlandaskan Alkitab, maka sudah tentu kita harus percaya. Tetapi jika penafsiran itu tidak berlandaskan Alkitab, maka jangan kita percaya. Saudara dan saudari, saya tahu mungkin video pembahasan ini ada saja yang memberi komentar bahwa penafsiran admin ini salah dan sebagainya. Ya, betul, kita bebas berkomentar. Tetapi, bila mana ada komentar yang mengatakan penafsiran admin salah, lalu tunjukkanlah di mana salahnya. Dan jangan lupa kaitkan dengan Alkitab. Jangan asal ngomong salah tetapi tidak tahu di mana letaknya salah itu. Bahkan tidak kaitkan Alkitab dan tidak terangkan. Jika ada bantahan yang tidak berlandas, maka itu adalah tuduhan yang tidak berlandas. Nah, sekali lagi pembahasan ini bukan atas dasar pemikiran admin. Tetapi ini sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Artinya, membiarkan Alkitab yang berbicara, bukan dari diri admin sendiri. Pertanyaan yang mendasarkan adalah, apa yang dimaksudkan dengan roh-roh yang di dalam penjara ini? Kita akan segera mengetahuinya ketika kita terus fokus pembahasan ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu perlu memahami apa arti dalam kalimat yang mengatakan dan di dalam roh itu juga ia, Yesus, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Pertanyaannya, siapa yang mengabarkan Injil ini? Kira-kira siapa? Nah, untuk mengetahui jawaban itu, kita boleh lihat ayat itu sekali lagi. Mari kita lihat. 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
Untuk lebih memahami kata penghubung di dalam, kita perlu kembali ke bahasa aslinya, yaitu Greka. Di mana dalam bahasa aslinya, di dalam adalah enho, yaitu in which, di dalam mana. Jadi kata pendahuluan dari kata penghubung itu merujuk kepada in spirit, di dalam roh. Jadi ini merujuk kepada suatu keadaan yang sedang berada di dalam roh. Jadi dengan kata lain ini merujuk kepada Kristus di dalam keadaan sebelum penjelmaannya. Suatu keadaan yang sama seperti sesudah kebangkitannya dari kubur. Di mana sifat almiahnya digambarkan sebagai di dalam roh. Perhatikan ayat ini. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kata roh itu merujuk kepada keberadaannya sebagai ilahi setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Boleh kita lihat dalam beberapa contoh ayat seperti dalam Alkitab. Roma 1 ayat 3 dan 4. Yohanes 4 ayat 24. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan 1 Petrus 4 ayat 5. Tapi di sini saya hanya papar satu ayat saja. Roma 1 ayat 3 dan 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian 1 Petrus 3 ayat 19 memberikan arti bahwa Kristus telah pergi menginjil dalam keadaan sifat almiahnya yang digambarkan sebagai di dalam roh. Pertanyaannya, apakah Alkitab mengajarkan keberadaan Kristus sebelum penjelmaannya ke dunia? Sudah pasti ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus sendiri mengklaim mengenai keberadaannya sebelum penjelmaannya ke dunia ini. Bahkan Yesus dengan jelas menggunakan kata-kata yang digunakan Allah sendiri yang terdapat di dalam perjanjian lama. Aku adalah aku. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bahkan dari latar belakang perjanjian lama, Yesus memiliki aktivitas sebelum penjelmaannya dan beberapa gelar yang merujuk kepada diri Yesus Kristus. Jadi dapat dimengerti di sini bahwa Yesus tidaklah secara pribadi datang memberitakan Injil kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah, tetapi gantinya oleh Roh-Nya. Dia telah bekerja melalui pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Sekali lagi mari kita perhatikan ayat itu. 1 Petrus 3 ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kalau kita biarkan Alkitab berbicara, ayat ini tidak berbicara mengenai Yesus menginjil kepada roh-roh orang mati. Jelas ayat itu katakan, yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi, dengan kata lain, Rasul Petrus berbicara mengenai kebangkitannya dari kubur sebagai roh, yaitu sifat almiahnya, dan roh yang sama itu dahulu pernah menginjil kepada roh-roh pada waktu zaman Nuh. Lalu, siapakah roh-roh yang diinjil itu? Roh-roh yang dalam bahasa Greka adalah pneumasin, yaitu spirits. Kata Greka pneuma telah diterjemahkan di dalam King James Version di beberapa ayat Alkitab sebagai spirits, roh, sebagai ghost, hantu, sebagai life, kehidupan, wind, angin, dan sebagai spiritual, rohani. Kata pneuma telah digunakan dalam berbagai macam konteks, diantaranya sehubungan dengan udara yang bergerak, seperti wind, angin, Yohanes 3 ayat 8, dan breath, nafas. Di dalam Wahyu 11 ayat 11,
Sehubungan dengan prinsip kehidupan dalam Lukas 8 ayat 55, sehubungan dengan cara berpikir, kebijaksanaan, pengaruh, atau sikap-sikap yang mengatur diri seseorang, dasar dari karakternya, sebagaimana yang terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 21, 2 Korintus 12 ayat 18. Sehubungan dengan makhluk yang tidak memiliki tubuh jasmani seperti para malaikat Ibrani 1 ayat 14, sehubungan dengan pribadi Roh Kudus Matius 1 ayat 18. Jadi apa yang dimaksudkan Petrus ketika dia menyebutkan istilah roh-roh yang dalam penjara di dalam ayat itu? Hal tersebut haruslah ditentukan oleh konteksnya. Jadi dapat kita lihat konteks istilah tersebut pastilah merujuk kepada orang-orang yang hidup sebelum masa air bah dan bukan merujuk roh orang yang mati. Konteks yang sama juga digunakan dalam 2 Korintus 12 ayat 18. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Lalu, apa arti penjara? Kata asli penjara adalah fulak, yaitu prison. Kata ini terdapat sekitar 16 kali di Perjanjian Baru. Kata ini dapat menunjukkan penjara secara literal maupun secara penjara rohani. Penjara secara literal berarti tempat pengurungan atau seringkali disebut tempat hukuman. Manakala penjara secara rohani berarti hilangnya kemerdekaan seseorang sebagaimana yang Yesus uraikan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dari dosa tersebut seperti dalam Yohanes 8 ayat 34. Jadi kemerdekaan dari penjara secara rohani, gambaran tersebut di dalam Perjanjian Lama telah ditunjukkan oleh misi dari kedatangan Mesias yang akan datang. Yesaya 42 ayat 7, Yesaya 61 ayat 1, dan Lukas 4 ayat 18. Jadi, roh-roh yang di dalam penjara di sini berarti orang-orang yang hidup di zaman Nuh pada waktu itu hidup diperbudak setan dalam keadaan masih hidup. Konteks penjara yang sama digunakan dalam Mazmur 142 ayat 8. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Konteks yang sama juga digunakan dalam Yesaya 61 ayat 1 dan Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5, Rasul Petrus menggunakan kata kerja Greka, yaitu ephulaksen, menggambarkan bagaimana Allah telah memelihara dan menyelamatkan Nabi Nuh, si pengkhotbah itu. Kenyataannya bahwa ketika mereka semua masuk ke dalam bahtera dan Allah menutup bahtera itu dari luar. Kejadian 7 ayat 16. Dan inilah di mana Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Jika demikian, dalam 1 Petrus 3 ayat 19 di mana roh-roh di dalam penjara secara sederhananya berarti merujuk kepada umat manusia yang berdosa. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara roh-roh yang dipenjara dan pelayanan Yesus? Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa mereka yang menyerahkan kepada kuasa dosa menjadi tawanan dan budak dosa tersebut. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu sebab Kristus datang untuk membebaskan manusia yang berdosa dari penawanan si jahat. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan menjadikan mereka merdeka di dalam Dia. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi dalam pembahasan ini kita telah menemukan bahwa in which, yaitu di dalam, menunjukkan kepada keadaan Yesus sebelum penjelmaannya, di mana sifat almiahnya digambarkan sebagai di dalam roh, karena Allah itu roh. Boleh lihat dalam Yohanes 4 ayat 24. Dan Alkitab begitu jelas mengajarkan akan keberadaan Yesus sebelum inkarnasinya atau sebelum penjelmaannya. Namun Yesus tidak secara pribadi datang kepada orang-orang jahat yang hidup sebelum air bah. Gantinya Dia telah bekerja melalui pelayanan penginjilannya yang dikerjakan melalui pelayanan Nabi Nuh, sebagaimana juga nabi-nabi perjanjian lama yang lain. Dengan kata lain, Yesus telah ada dalam bentuk roh, dan roh Kristus tersebut telah mengilhami Nabi Nuh. Kita telah pun menemui arti roh-roh di dalam penjara, di mana ayat tersebut merujuk kepada penjara secara rohani, di mana penderitaan Kristus adalah penderitaan bagi orang-orang berdosa supaya Dia dapat membawa mereka kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Kata tidak taat di dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dapat diterjemahkan secara literal sebagai orang yang tidak percaya. Dengan demikian, ekspresi dari roh-roh di dalam penjara jelas menunjukkan kepada orang-orang yang tidak mau percaya dan menolak pekabaran yang disampaikan melalui Nabi Nuh selama mereka masih hidup. Jadi, kata menginjil atau mengabarkan Injil itu identik tertuju kepada yang masih hidup. Tidak ada istilah menginjil dengan roh orang yang sudah mati, karena keselamatan seseorang dinilai pada saat dia masih hidup, bukan roh yang tidak berkepribadian. Jadi dengan kata lain, Alkitab secara sederhana mengajarkan bahwa seseorang haruslah menerima atau menolak keselamatan semasa dia masih hidup sekarang. Oleh karena masa pencobaan bagi manusia akan berakhir pada saat kematiannya. Dan tidak ada kesempatan kedua dalam bentuk apapun setelah kematian. Perjanjian lama dan perjanjian baru dengan tegas mengajarkan bahwa tidak ada kesadaran seseorang yang telah meninggal dunia maupun roh orang tersebut. Pelajaran yang kita dapat melalui pembahasan ini adalah Yesus menginginkan agar manusia tidak hanya dapat lepas dari penderitaan yang bersifat duniawi sekarang ini, tetapi juga agar dapat terhindar dari penderitaan yang akan datang, yaitu kematian kekal. Yesus adalah satu-satunya seorang juru selamat yang dapat melakukan pekerjaan penyelamatan ini dalam menyelamatkan manusia yang berdosa dari penjara dosa dan kematian yang telah menawan mereka. Oleh itu, marilah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita mulai dari sekarang. Bertemu lagi kita di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.